Teater Lingkar itu berdiri tanggal 4 Maret tahun 80. Berawal dari kegelisahan masyarakat di Genduk Sari yang pada waktu itu Kampung Genduk Sari itu dekat dengan terminal bus. Terminal bus pada waktu itu ada di Taman Singosari sekarang ini. Karena masyarakat yang dekat dengan terminal ini sangat riskan sekali pengaruh-pengaruh kenakalan dalam tanda petik. Sehingga butuh kegiatan yang bersifat positif. Salah satunya adalah memberikan kegiatan berkesenian yang kita bentuk dengan nama Teater Lingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi wadah kreativitas masyarakat Jawa Tengah, terutama para seniman. Saya sudah bersama dengan Pak Hartono, Mas Hartono, yang biasa dipanggil dengan Mas Ton, yang sejak tahun 1980 mendirikan Teater Lingkar. Teater ini selain berumur panjang, juga tetap eksis, cukup kreatif, ya. Kreativitasnya mengembang di mana-mana, bukan hanya kreativitas di dalam kesenian, tapi juga manajemennya cukup kuat. Karena itu saya ingin berbincang-bincang dengan pendirinya, Mas Ton. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa kita ambil manfaatnya untuk bertahan dan mengembangkan kesenian, terutama setidaknya di Jawa Tengah. Mas Ton, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, seger waras, Mas Bambang. Nah, saya akan pindah satu tema yang juga menurut saya karya besar. Kalau tidak karya besar Teater Lingkar, juga karya besar Mas Ton. Itu pentas rutin wayang. Ya. Itu mulai kapan dan sudah berapa kali itu Teater Lingkar mengadakan itu? Ya, itu mulai 12 Desember 91, Mas. Waduh. Sampai sekarang tidak pernah putus kecuali ada COVID kemarin itu. 4 event Jumat Kliwon harus tertunda. Harus dipending. Jadi sudah 91 sekarang sudah 2020, jadi sudah hampir 29 tahun. 29 tahun itu setahunnya rata-rata berapa? 10 kali atau 11 kali itu ya? Kan kalau 8 itu lebih panjang itu. Ya, 11-11 kemudian 10, 11-11 kemudian 10 gitu. Ya. Jadi sudah hampir 297 pagelaran. Waduh, itu sudah pernah dapat rekor belum itu? Dari Muri kemarin Pak almarhum Pak Jadi itu ngasih dari Muri. Luar biasa. Dari Muri itu, dari pagelaran Jumat Kliwon gitu. Ya. Itu berapa dalang yang sudah terlibat? Waduh, itu sak Jawa Tengah, sak Indonesia, Mas. Yeah. Sebulan yang sudah punya bendera itu pasti pernah di Teater Lingkar. Yeah. Karena di Teater Lingkar itu ibaratnya sepak bola itu dalangnya adalah dalang Liga 1 gitu. Kalau sepak bola tarkam gitu. Saya pernah melaporkan dalang-dalang yang masih ajar, masih kelas-kelas biasa gitu. Dia nggak berani. Saya nggak berani, Mas. Ini bukan wilayah saya. Oh ya, saya belum berani. Saya tak nonton dulu saja. Jadi di Jumat Kliwon itu menurut para dalang itu sudah punya kelas, punya segmen penonton, punya kelas kualitas begitu. Ya. Jadi itu dalang yang sudah terkenal dulu baru main di situ, atau kalau main di situ menjadi terkenal gimana? Terkenal dulu dia main di situ semakin terkenal. Oh, gitu ya. Artinya harus ada basic bawahnya, harus ada modalnya ya. Ya, jadi Nyun Sewu kayak almarhum Entus itu. Betul. Dulu waktu diundang PWI, waktu itu saya masih ingat waktu diundang di PWI di daerah Tanah Mas itu ya, Puri Anjas Moro. Iya, di Puri Anjas Moro. Itu pertama main di Semarang itu saya yang undang itu. Iya. Terus kita panggil di Lingkar. Dia merasakan aku waktu diundang Mas Ton di Lingkar pertama kali, wah gudeg sama mati, Mas. Stres aku. Itu pengakuan almarhum. Terus dia main di Lingkar, alhamdulillah jalan.
jalan. Dia merasa saya didewasakan oleh teater lingkar. Jadi kalau saya nganggur diundang Mas Ton, itu saya siap tanpa saya harus mbok bayar piro. Dalang-dalang itu tidak pernah bilang aku mbok bayar piro Mas, tidak pernah Mas di Jemaat Kliwon. Itu salah satu contoh almarhum Tus itu. Jadi, itu dia ngomong begitu dikelir loh Mas, dikelir dan siaran langsung itu. Itu kalau saat jagat krungu kabeh ndene ngapusi kan wirang dhewe. Iya. Jadi itu bisa satu dalang itu bermain beberapa kali ya di teater lingkar itu Mas Ton? Paling pemecah rekod itu Mbah Mantep Mas. Oh. Waktu Banjarane Dasamuka. Itu beliau 1 tahun itu bisa 4 episode 4 panggung. Oh. Tapi minimal dalang-dalang itu setahun sekali minimal. Ya. Jadi tadi Mas Ton mengatakan bahwa dalang yang main di situ terserah mau dibayar berapa. Prakteknya dibayar berapa atau ada yang sama sekali tidak dibayar atau gimana? Oh dibayar. Jadi istilahnya bukan dibayar honor gitu ya, tapi sekedar mengganti bensin. Tahun ini 2 tahun ini kita ngasih 10.000 Mas. Oh, bagus. Itu seluruhnya yoga, sinden, dalang termasuk. Saya panitia lingkar itu hanya menyediakan gamelan wayang son. Itu pun kadang-kadang dalang nggawa wayang dewe. Kayak Entus itu bawa kelir sendiri, bawa wayang sendiri. Mbah Mantep juga begitu, bawa wayang sendiri, bawa kelir sendiri. Tanpa tambahan biaya, ya onone semono. Dulu-dulunya hanya mungkin pertama kali itu saya ingat 350.000 Mas. Nah, Mbah Mantep itu kelasnya sudah hampir 100, di lingkar itu hanya 7.000, 7.000 yuto Mas. Waktu itu Mas, ya. Sekarang itu 10.000 Mas. Ya, itu Mas Ton dapat uang itu dari mana? Kok gelem gitu ya, pertanyaannya gitu ya. Kok gelem wis terkenal lho, kok dadak gelem nang lingkar bayar semono tok gitu ya. Ini memang agak aneh gitu. Ini kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi. Saya tanya, itu uangnya dari mana? Karena itu kan gratis itu, kalau nonton di situ kan nggak bayar. Ya, dari wali kota. Oh, ada sponsor ya. Ada bantuan dari wali kota, kita cari sponsor boleh untuk menutup kekurangan. Ya. Ada juga yang pemerhati yang kebetulan punya rezeki, itu kadang-kadang ngasih kita Mas, mak ame aku sing nyumbang. Anune sewa gamelan wayang aku. Ini sing ngatur Gusti Allah Mas ternyata Mas. Setiap bulan itu mesti ono Mas aku titip ya Mas iki mene mbok kuwi 100.000, mbok 500. Aku titip Mas nggo tambah-tambah tuku nasi yogo karo panitia. Oh iya matur nuwun. Ini setiap bulan tuh ada Mas, aku ora ngerti. Ya. Gusti Allah itu Gusti Allah sing ngatur itu alam Mas, alam. Itu awalnya gimana? Tiba-tiba Mas Ton punya pikiran untuk mementaskan dalang-dalang wayangan itu ya. Iya, wayangan seperti itu gimana? Begini, ini berangkat dari kegelisahan kita tentang anak muda yang sudah tidak mengenal, tidak sayang, tidak peduli lagi dengan jagat pewayangan. Gitu. Nah, kemudian kita bertanya, kowe kok ora seneng wayang kenapa? Wah, bacane ndaki-ndaki suwi bosenke gitu. Wis ngono-ngono kuwi ae gitu. Lah, input masukan semacam ini kita diskusikan di dalam teman-teman teater lingkar. Kemudian kita sepakati, oke, kalau begitu bagaimana nanti saya akan ketemu sama beberapa teman dalang senior untuk menyampaikan bagaimana bahasa-bahasa wayang itu pakai bahasa-bahasa yang umum saja, yang bisa bahasa Jawa ning ora sasang sekerta kawi sing daki-daki. Kalau suluan is oke lah monggo. Tapi kalau Ontowecana dan sebagainya itu lebih kepada bahasa-bahasa yang bisa diterima. Satu. Kemudian tokoh-tokoh wayang banyak yang tidak kenal. Bagaimana pada acara jejeran itu, misalkan jejeran, Duryudono, kowe ngopo ngene? Iya Sentiaki, oh iya Sengkuni, menyebut namanya tokoh sehingga mereka langsung kenal. Oh ki Sengkuni, oh ki Sentiaki, oh ki Duryudono, oh ki Dursasana. Misalkan begitu. Jadi ya Kakang, aja mung Kakang. Tapi nyebutkan sapa kuwi. Jadi di situ
di situ ada proses semacam penajaman komunikasi dengan berbagai saran. Jadi dalang tidak semau-maunya sendiri gitu ya kira-kira. Oh ya, jadi kita mencoba dialog dulu dengan dalangnya. Bagaimana dalang ini memainkan wayang supaya hidup? Karena ini bukan siaran RRI, bukan audio, tapi visual. Nah kalau visual itu kan ditonton semua, Yogo itu ditonton. Yogo jauh sampai naik dewe ngadeg nguyuh mlebu-metu. Ini merusak pandangan. Jadi sisi atraktif teaternya itu juga digarap. Bagaimana wayang itu hidup, bagaimana itu perang, sambat, dialog dimensi itu ada. Nah, ini kita coba diskusikan. Jadi kita punya gagasan di dalam teater itu begini-begini, ada moving. Jejer itu biasanya tancap tok, Mas, tancap tok tangan tok sing obah. Jagat wayang kan begitu. Jejeran itu kan cuma pangandikan itu cuma tangannya tok sing obah. Wayangnya tetap meneng. Padahal dalam situasi marah, misalkan dosa muka necu gitu ya. Dosa muka necu kan bisa moving, Mas. Moving njobo sih, terus kok njobo atur pangandikan moro meneh. Terus mengu. Ini kan lebih atraktif gitu. Nah, ini kita coba lemparkan pada teman-teman dalang. Dipakai juga itu ya, dipraktekkan. Dipakai. Mereka senang. Oke, Mas, lebih hidup. Kayak teater gitu kalau gitu. Iya, jadi bagaimana wayang itu tidak hanya sekedar mati, sehingga penonton kita tuh hampir 70% itu anak muda, Mas. Nah, itu yang mau saya tanyakan juga. Bagaimana itu penontonnya itu? Artinya mereka itu apa anak sekolah, mahasiswa atau mahasiswa dan umum. Jadi anak-anak muda, 70% anak muda. Mereka sudah mulai enjoy menyaksikan pagelaran itu. Iya, bagus sekali saya kira. Jadi yang model gojekan itu malah mereka tidak suka. Ya gojekan campur sarinan, dangdutan itu ya oke lah, hanya sekian. Katakanlah hanya berapa persen. Jangan lebih banyak di dangdutan atau campur sarinan. Jadi pada aku nonton campur sari atau dangdut Mas kalau caranya. Itu katakanlah 10%-nya aja deh. Yang penting wayangnya itu jalan baik, ceritanya kecekel, oke. Saya lebih suka gitu. Mereka sudah bisa memilah, Mas. Serius belajar berarti. Mas Ton, saya mau tanya begini. Itu kalau nggak salah kan anaknya Mas Ton ada yang suka dalang ya? Ya, Sindu. Nah, Sindu. Apakah karena Sindu suka dalang, kemudian Mas Ton mengadakan pentas wayang itu, atau karena pentas wayang itu kemudian Sindu suka dalang? Begini, wayangan saya tahun 91. Iya. Desember 91. Sindu lahir 96. Oh, jadi lahir dulu wayangnya. Jadi ketularan gitu ya? Lahirnya 96. Ya dilalah Mas, dilalah. Waktu ibunya ngandet Sindu itu kan juga sering nonton wayang gitu loh. Iya. Di dalam kandungan itu dijak nonton wayang karo mboke gitu loh. Itu anak sulung ya? Sulung? Ragil tuh Mas. Oh malah ragil, oke. Ragil dulu waktu sunat penjenengan rawuh ya Sekomburo itu. Saya ingat itu. Terus dia dalang sama Antus itu toh. Iya. Bar sunat langsung ngeprak ke wayang itu. Jangan rawuh Sekomburo telat itu. Aku ingat banget itu. Iya. Jadi Sindu itu mungkin di dalam kandungan sering diajak nonton ibu nonton wayang Jumat Kliwon. Saya sendiri tidak mengarahkan dia untuk jujuk kok seneng karo wayang ya. Silakan aja tuturi dayani wong tua. Gitu aja. Sekarang sudah sampai apa? Apa sudah profesional gitu atau gimana? Sudah profesional, dia S2 sekarang. Oh, diisi. Dia ini Sindu diisi Solo, ambil S2. Tapi karena mestinya dia sudah lulus bulan ini. Juli ini sudah lulus. Karena COVID ini akhirnya tugas akhir pagelarannya dipending. Oh gitu ya, luar biasa. Itu kalau nggak salah saya lihat juga dia main teater juga ya? Oh iya, kemarin itu Sindu sih main, orang kasar. Lah ya makanya itu. Artinya dia begini, kalau kamu seorang pemain teater, dalang dan pemain teater, itu perbendaraanmu itu semakin kaya, Le. Akhirnya dia juga bermain teater karena bekal teater dia itu akan membuat jagat wayangnya dia itu lebih kreatif, lebih hidup. Jadi dari anak-anaknya Mas Ton itu yang nurun di teater hanya Sindu ini aja? Sindu sama kakaknya, yang nomor 2, Yaya itu. Oh. Itu juga. Yang nomor 1 tidak, lebih ke manajemennya. Oh gitu. Nah, sekarang Mas Ton ternyata kita sudah cerita agak banyak. Saya mau tanya kira-kira
cita-cita, mimpi Mas Ton terhadap kesenian, terhadap teater, terhadap wayang itu apa yang masih dicita-citakan? Jadilah kita nanti menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Ya. Itu saja, saya nggak punya mulu-mulu. Jadilah Ya. manusia yang berbudi pekerti. Artinya main teater terus, pentas wayang juga terus, gitu ya kira-kira. Ya, Apa ada karena di lagi? situ mengajarkan budi pekerti yang luhur. Iya, ya. Jadi itu goalnya di situ, Ge. Ya, goalnya di situ. Nah, kalau begini, misalnya baik di teater maupun di wayang kan sudah kelihatan bahwa Mas Ton ini handal di dalam manajemen kesenian dan itu salah satu penyakit yang paling mencolok menurut saya di bidang kesenian. Apakah nggak ada yang mau belajar kepada Mas Ton atau Mas Ton tidak berminat untuk mengajarkan kepada yang lain? Ini sudah saya lemparkan pada anak-anak saya, anak-anak lingkar. Saya beberapa event-event ini saya ada di belakang, saya lepas saja. Saya hanya controlling aja. Saya hanya checking, oh kurang, oke, jalan, oke, lain. Seperti kemarin streaming itu saya lepas. Saya yang mitra dari secara art saja. Untuk semuanya saya tidak pernah cawe-cawe, mereka udah running sendiri. Mas Hartono atau yang dikenal sebagai Mas Ton sebagai pendiri dan pemimpin teater lingkar sampai sekarang, teater yang awet 40 tahun, kreatif, bukan hanya main teater tapi juga mementaskan wayang setiap Jumat Kliwon, hampir 300 dalang pernah dipentaskan. Saya kira ini adalah prestasi yang luar biasa. Dan inilah cara saya menghormati jasa dan prestasi Mas Ton terhadap kesenian. Terima kasih atas kehadirannya di channel Bangsa TV ini. Mudah-mudahan teater lingkar masih akan mengabdi, masih akan berkreasi dan masih akan memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.